Jessica Wongso telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Wayan Mirna. Polisi selalu mengklaim memiliki bukti material untuk menetapkan Jessica sebagai tersangka. Namun polisi belum bisa menentukan apa motif dari pembunuhan ini. Penyidikan kematian Wayan Mirna Salihin banyak mendapat sorotan karena polisi terkesan sangat berhati-hati menetapkan tersangka. Penyidik juga membutuhkan 2 kali rekonstruksi untuk membongkar kasus pembunuhan karena diracun sianida ini. Pada saat dilakukan berita acara pada Jessica sebagai tersangka pada Sabtu kemarin, polisi menyatakan ada perbedaan yang mencolok antara bukti yang ditemukan polisi dengan yang disampaikan Jessica. Bersangkutan didampingi 3 penasihat hukum dan hasil berita acara tadi kami lakukan gelar perkara. Kami sandingkan dengan keterangan sebelumnya dan kami sandingkan dengan alat-alat bukti yang lain. Dan nyata-nyata kami menemukan ada ketidaksesuaian antara keterangan yang bersangkutan dengan fakta-fakta yang kami temukan dan alat bukti yang kami temukan. Lalu apa sebenarnya fakta yang ditemukan polisi dan gimana letak perbedaannya? Fakta bahwa Jessica adalah pemesan minuman bagi Mirna memang bisa jadi merupakan pintu masuk pengungkapan kasus ini. Namun kuasa hukum Jessica Wongso menyatakan tidak ada bukti maupun saksi yang melihat Jessica menuangkan racun sianida. Karena itu yang dibuktikan itu perbuatan seseorang. Apakah dia perbuatan itu gerakan otot? Apakah dia itu menaruh racun di kopi itu? Berarti ada nggak? CCTV nggak ada berarti Pak? Ya tanyakan aja polisi. Kalau berani dibuka di umum. Dibuka di umum kalau berani. Perihal motif pembunuhan sering dikaitkan dengan sejauh mana unsur kedekatan hubungan antara pelaku dengan korban. Dalam hal ini polisi tampaknya harus benar-benar mengungkapnya karena menurut ayah Mirna, Jessica tidak dikenal dekat dengan Mirna. Meski ayah Mirna juga menangkap sejumlah kebohongan yang disampaikan oleh Jessica. Nama calon Pak? Bohong, saya baru lihat dia di rumah sakit waktu Mirna udah nggak ada. Jadi dulu pas kuliah, teman kuliah Mirna nggak kenal. Dan sekali lagi saya ingetin dia berbohong sama saya. Saya bilang anak saya minum kopi meninggal. Kamu minum apa? Minum air mineral katanya. Ya udah itu aja. Bisa dibayangkan aja ya. Lalu apakah Jessica memang pelaku utama dari kasus pembunuhan Mirna? Atau hanya perantara? Atau sama sekali tidak terlibat? Tugas polisi yang harus mengungkapnya. Tim Liputan, Metro TV. Terima kasih Anda tetap di Metro Malam. Setelah 14 jam menjalani pemeriksaan, akhirnya Polda Metro Jaya menahan tersangka Jessica Kumala Wongso. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Metro TV Clara Alverina. Ya Clara, bagaimana tadi proses akhirnya Jessica ditangkap atau ditahan oleh Polda Metro Jaya? Ya Nabil, Jessica Kumala Wongso malam ini resmi ditahan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Penahanan ini sudah resmi dilakukan mulai tadi malam pukul 10:30 dan akan diberlakukan hingga 20 hari ke depan. Hal ini tadi dinyatakan secara resmi oleh Kombes Pol Krisnamurti. Krisnamurti tadi menjelaskan bahwa hari ini pemeriksaan dari Jessica Kumala Wongso sudah berakhir, namun bisa saja akan dilanjutkan untuk besok. Dan dari pemeriksaan hari ini, Jessica menjalani pemeriksaan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dengan statusnya sebagai tersangka. Dari pemeriksaan ini, Kombes Pol Krisnamurti tadi sempat mengeluhkan dari pernyataan dari Jessica Kumala Wongso yang sempat tidak inkonsisten karena Jessica Kumala Wongso ini sudah menjalani pemeriksaan di penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya telah beberapa kali menjalani pemeriksaan. Namun dari pemeriksaan tersebut Jessica Kumala Wongso pernyataannya sempat berubah-ubah dan inkonsisten. Dan selain itu Kombes Pol Krisnamurti juga menjelaskan bahwa apa yang ditemukan oleh tim penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya dengan apa yang disampaikan oleh Jessica Kumala Wongso ini tidak sesuai. Oleh karena itu dari tim di Reskrimum Polda Metro Jaya masih membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan pernyataan dari Jessica Kumala Wongso ini. Dan tadi juga secara
resmi Kombes Pol Krisnamurti menjelaskan bahwa ada dua alasan, yakni alasan subjektif dan juga alasan objektif mengapa akhirnya Jessica Kumala Wongso ini ditahan, yakni secara subjektif alasannya karena dikhawatirkan tersangka Jessica Kumala Wongso ini mengulangi perbuatan yang sama, dikhawatirkan juga Jessica Kumala Wongso ini melarikan diri. Selain itu juga ditakutkan tersangka berusaha menghilangkan alat-alat bukti. Nah, selain itu secara subjektif, secara objektif, Kombes Pol Krisnamurti juga menyatakan bahwa untuk gelar perkara ini masih dibutuhkan pernyataan dari Jessica Kumala Wongso. Dan berikut adalah pernyataan dari Kombes Pol Krisnamurti. Untuk dilakukan penahanan, itu mulai nanti dihitung ya, malam ini nanti pukul 22.30 pada tanggal 30 Januari 2016 ya. Sprint penahanan berlaku untuk 20 hari ya. 20 hari nanti apabila penyidikan membutuhkan proses lanjutan, kami akan meminta perpanjangan penahanan dari jaksa penuntut umum. Ya, Nabil, pemeriksaan Jessica Kumala Wongso selama 14 jam ini Jessica ditemani oleh 3 penasehat hukumnya, dan usai pemeriksaan tadi sekitar pukul 10:30 malam Jessica Kumala Wongso keluar dari ruang penyidik dengan muka yang lesu dan tertunduk. Tidak seperti biasanya karena seperti yang kita tahu Jessica Kumala Wongso ini dikenal sebagai sosok yang ramah dengan media dan kerap menebar senyum. Namun kali ini ekspresinya sedikit berbeda. Jessica tertunduk dan langsung menuju ke ruang tahanan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kembali ke Anda di studio, Nabil. Baik, terima kasih. Saat ini proses pemeriksaan Jessica tersangka kasus pembunuhan Mirna masih berlangsung di Polda Metro Jaya, dan untuk mengetahui informasi terkini dari sana kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami, ada reporter Rahka Susanto di sana. Rahka, bagaimana jalannya pemeriksaan Jessica sejauh ini? Zaki, dari pantauan kami sampai dengan saat ini Jessica masih berada di dalam ruangan pemeriksaan di Direskrimum Polda Metro Jaya. Tidak ada pihak kepolisian yang memberikan keterangan kepada wartawan sejauh ini. Meskipun demikian, dari informasi yang kami dapatkan bahwa pemeriksaan Jessica di siang hari tadi ini tidak didampingi oleh tim kuasa hukum, namun tim kuasa hukum Jessica sendiri sudah memberikan arahan-arahan terkait apa saja yang nantinya harus Jessica ungkapkan dalam pemeriksaan kali ini. Pemeriksaan kali ini juga untuk meyakinkan kembali berbagai macam statement-statement yang disampaikan oleh Jessica Kumala Wongso, dikarenakan pihak kepolisian sendiri sudah merilis bahwa ada perbedaan statement yang berubah-ubah yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso dalam beberapa kali pemeriksaan. Bahkan beberapa waktu yang lalu ayah Mirna, Dermawan Salihin, juga sempat menyebutkan adanya perbedaan keterangan yang disampaikan oleh Jessica, termasuk juga Jessica menyampaikan keterangan yang berbeda dengan fakta yang ditemukan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya. Zakia. Raka, kalau kita tahu beberapa kali pemanggilan kemarin Jessica ini didampingi oleh pengacaranya atau kuasa hukumnya. Apakah kali ini sudah ada informasi yang Anda dapatkan terkait dengan kehadiran kuasa hukum Jessica untuk pemeriksaan kali ini? Sampai dengan sore ini kuasa hukum Jessica masih belum datang ke Direskrimum Polda Metro Jaya. Dari informasi yang kami dapatkan memang tadi siang kuasa hukum Jessica masih berada di Surabaya. Namun saat kami coba konfirmasi melalui telepon, ini nomor yang bersangkutan sudah tidak dapat dihubungi. Meskipun demikian, kuasa hukum dari Jessica sendiri sudah menyampaikan beberapa poin-poin ataupun arahan-arahan untuk Jessica menyampaikan keterangan-keterangan. Satu hal yang paling menarik adalah di mana dalam beberapa kali keterangan yang disampaikan Jessica, seperti tadi yang saya sampaikan, Zakia, Jessica ini dituding ataupun diduga melakukan keterangan-keterangan yang selalu berubah-ubah. Contohnya, Jessica berkata kepada ayah Mirna bahwa ia meminum mineral water saat bersama dengan Mirna, namun kepada pihak kepolisian juga kepada media, Jessica mengaku meminum koktail, dan apa yang Jessica pesan ketika ia berada di Olivier Cafe juga merupakan memesan koktail. Hal-hal seperti ini yang masih kemungkinan besar menjadi topik yang harus dikonfirmasi oleh pihak Direskrimum Polda Metro Jaya. Zakia.
Ya, kemudian Raka, dari informasi yang dapat Anda himpun di sana, apakah masih ada kemungkinan tersangka lain selain Jessica? Zaki, ini pertanyaan besar dikarenakan sampai dengan saat ini kami juga masih menunggu konfirmasi dari pihak kepolisian. Apakah memang ada keterlibatan pihak lain atau Jessica melakukan kerjasama dalam proses dugaan membunuh Mirna, yang sampai dengan saat ini pihak dari kepolisian juga masih mendalami kasus ini. Apakah memang Jessica ini ada kerjasama dengan pihak lain? Meskipun demikian, sebenarnya kalau kita mereview jauh, polisi ini sangat berhati-hati sekali dalam menetapkan satu tersangka. Kita tahu sudah 3 minggu pasca kepergian Wayan Mirna Salihin, sampai dengan saat beberapa hari yang lalu polisi masih sangat berhati-hati. Bahkan di Reskrimum Polda Metro Jaya, Krisnamurti sempat menyebutkan bahwa pihaknya akan melakukan hal yang sangat hati-hati, mencari fakta-fakta yang secara saintifik ataupun dapat dibuktikan secara ilmiah, hingga memanggil beberapa ahli untuk dapat meyakinkan bahwa alat-alat bukti yang dimiliki oleh pihak kepolisian ini mengandung nilai-nilai legal yuridis, sehingga ini menjadi begitu kuat untuk menetapkan status tersangka. Namun sampai dengan saat ini kami juga masih terus bertanya, sebenarnya apa saja alat-alat bukti dan apa alat bukti pemula yang juga menjadikan Jessica ini dapat ditetapkan statusnya sebagai unsur kedekatan hubungan antara pelaku dengan korban. Dalam hal ini polisi tampaknya harus benar-benar mengungkapnya, karena menurut ayah Mirna, Jessica tidak dikenal dekat dengan Mirna. Meski ayah Mirna juga menangkap sejumlah kebohongan yang disampaikan oleh Jessica. Nama calon Pak? Bohong. Saya baru lihat dia di rumah sakit waktu Mirna udah nggak ada. Jadi dulu pas kuliah, teman kuliah Mirna nggak kenal. Dan sekali lagi saya ingetin dia berbohong sama saya. Saya bilang anak saya minum kopi meninggal. Kamu minum apa? Minum air mineral katanya. Ya udah itu aja. Bisa dibayangkan aja ya. Lalu apakah Jessica memang pelaku utama dari kasus pembunuhan Mirna? Atau hanya perantara? Atau sama sekali tidak terlibat? Tugas polisi yang harus mengungkapnya. Tim Liputan, Metro TV. Terima kasih Anda tetap di Metro Malam. Setelah 14 jam menjalani pemeriksaan, akhirnya Polda Metro Jaya menahan tersangka Jessica Kumala Wongso. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Metro TV Clara Alverina. Ya Clara, bagaimana tadi proses akhirnya Jessica ditangkap atau ditahan oleh Polda Metro Jaya? Ya Nabil, Jessica Kumala Wongso malam ini resmi ditahan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Penahanan ini sudah resmi dilakukan mulai tadi malam pukul 10:30 dan akan diberlakukan hingga 20 hari ke depan. Hal ini tadi dinyatakan secara resmi oleh Kombes Pol Krisnamurti. Krisnamurti tadi menjelaskan bahwa hari ini pemeriksaan dari Jessica Kumala Wongso sudah berakhir, namun bisa saja akan dilanjutkan untuk besok. Dan dari pemeriksaan hari ini Jessica Wongso telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Wayan Mirna. Polisi selalu mengklaim memiliki bukti material untuk menetapkan Jessica sebagai tersangka. Namun polisi belum bisa menentukan apa motif dari pembunuhan ini. Penyidikan kematian Wayan Mirna Salihin banyak mendapat sorotan karena polisi terkesan sangat berhati-hati menetapkan tersangka. Penyidik juga membutuhkan 2 kali rekonstruksi untuk membongkar kasus pembunuhan karena diracun sianida ini. Pada saat dilakukan berita acara pada Jessica sebagai tersangka pada Sabtu kemarin, polisi menyatakan ada perbedaan yang mencolok antara bukti yang ditemukan polisi dengan yang disampaikan Jessica. Bersangkutan didampingi 3 penasihat hukum, dan hasil berita acara tadi kami lakukan gelar perkara. Kami sandingkan dengan keterangan sebelumnya dan kami sandingkan dengan alat-alat bukti yang lain, dan nyata-nyata kami menemukan ada ketidaksesuaian antara keterangan yang bersangkutan dengan fakta-fakta yang kami temukan dan alat bukti yang kami temukan. Lalu apa sebenarnya fakta yang ditemukan polisi dan gimana letak perbedaannya? Fakta bahwa Jessica adalah pemesan minuman bagi Mirna memang bisa jadi merupakan pintu masuk pengungkapan kasus ini. Namun kuasa hukum Jessica Wongso menyatakan tidak ada bukti maupun saksi yang melihat Jessica menuangkan racun sianida. Karena itu yang dibuktikan itu perbuatan seseorang. Apakah dia perbuatan itu gerakan otot?
Apakah dia itu menaruh racun di kopi itu? Berarti Ada nggak? CCTV nggak ada berarti Pak? Ya tanyakan aja polisi. Kalau berani dibuka di umum. Dibuka di umum kalau berani. Perihal motif pembunuhan sering dikaitkan dengan sejauh mana. Penahanan itu mulai nanti dihitung ya. Malam ini nanti pukul 22.30 pada tanggal 30 Januari 2016. Ya. Penahanan, sprint penahanan berlaku untuk 20 hari. Ya, 20 hari nanti apabila penyidikan membutuhkan proses lanjutan, kami akan meminta perpanjangan penahanan dari jaksa penuntut umum. Ya, Nabil, pemeriksaan Jessica Kumala Wongso selama 14 jam ini, Jessica ditemani oleh 3 penasehat hukumnya, dan usai pemeriksaan tadi sekitar pukul 10:30 malam, Jessica Kumala Wongso keluar dari ruang penyidik dengan muka yang lesu dan tertunduk. Tidak seperti biasanya, karena seperti yang kita tahu, Jessica Kumala Wongso ini dikenal sebagai sosok yang ramah dengan media dan kerap menebar senyum. Namun kali ini ekspresinya sedikit berbeda. Jessica tertunduk dan langsung menuju ke ruang tahanan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kembali ke Anda di studio, Nabil. Baik, terima kasih. Saat ini proses pemeriksaan Jessica tersangka kasus pembunuhan Mirna masih berlangsung di Polda Metro Jaya, dan untuk mengetahui informasi terkini dari sana kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami, ada reporter Rahka Susanto di sana. Rahka, bagaimana jalannya pemeriksaan Jessica sejauh ini? Oke, dari pantauan kami sampai dengan saat ini Jessica masih berada di dalam ruangan pemeriksaan di Direskrimum Polda Metro Jaya. Tidak ada pihak kepolisian yang memberikan keterangan kepada wartawan sejauh ini. Meskipun demikian, dari informasi yang kami dapatkan bahwa pemeriksaan Jessica di siang hari tadi menjalani pemeriksaan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dengan statusnya sebagai tersangka. Dari pemeriksaan ini, Kombes Pol Krisnamurti tadi sempat mengeluhkan dari pernyataan dari Jessica Kumala Wongso yang sempat tidak inkonsisten, karena Jessica Kumala Wongso ini sudah menjalani pemeriksaan di penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya selama beberapa kali, telah beberapa kali menjalani pemeriksaan. Namun dari pemeriksaan tersebut, Jessica Kumala Wongso pernyataannya sempat berubah-ubah dan inkonsisten. Dan selain itu, Kombes Pol Krisnamurti juga menjelaskan bahwa apa yang ditemukan oleh tim penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya dengan apa yang disampaikan oleh Jessica Kumala Wongso ini tidak sesuai. Oleh karena itu, dari tim di Reskrimum Polda Metro Jaya masih membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menjalani mendapatkan pernyataan dari Jessica Kumala Wongso ini. Dan tadi juga secara resmi Kombes Pol Krisnamurti menjelaskan bahwa ada 2 alasan, yakni alasan subjektif dan juga alasan objektif mengapa akhirnya Jessica Kumala Wongso ini ditahan. Yakni secara subjektif alasannya karena dikhawatirkan tersangka Jessica Kumala Wongso ini mengulangi perbuatan yang sama. Dikhawatirkan juga Jessica Kumala Wongso ini melarikan diri. Selain itu juga ditakutkan tersangka berusaha menghilangkan alat-alat bukti. Nah, selain itu secara subjektif, secara objektif, Kombes Pol Krisnamurti juga menyatakan bahwa untuk gelar perkara ini masih dibutuhkan pernyataan dari Jessica Kumala Wongso. Dan berikut adalah pernyataan dari Kombes Pol Krisnamurti. Itu dilakukan ini tidak didampingi oleh tim kuasa hukum, namun tim kuasa hukum Jessica sendiri sudah memberikan arahan-arahan terkait apa saja yang nantinya harus Jessica ungkapkan dalam pemeriksaan kali ini. Pemeriksaan kali ini juga untuk meyakinkan kembali berbagai macam statement-statement yang disampaikan oleh Jessica Kumala Wongso, dikarenakan pihak kepolisian sendiri sudah merilis bahwa ada perbedaan statement yang berubah-ubah yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso dalam beberapa kali pemeriksaan. Bahkan beberapa waktu yang lalu ayah Mirna, Dermawan Salihin, juga sempat menyebutkan adanya perbedaan keterangan yang disampaikan oleh Jessica, termasuk juga Jessica menyampaikan keterangan yang berbeda dengan fakta yang ditemukan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya. Zakia.
Raka, kalau kita tahu beberapa kali pemanggilan kemarin Jessica ini didampingi oleh pengacaranya atau kuasa hukumnya. Apakah kali ini sudah ada informasi yang Anda dapatkan terkait dengan kehadiran kuasa hukum Jessica untuk pemeriksaan kali ini? Sampai dengan sore ini kuasa hukum Jessica masih belum datang ke Direskrimum Polda Metro Jaya. Dari informasi yang kami dapatkan memang tadi siang kuasa hukum Jessica masih berada di Surabaya. Namun saat kami coba konfirmasi melalui telepon, ini nomor yang bersangkutan sudah tidak dapat dihubungi. Meskipun demikian, kuasa hukum dari Jessica sendiri sudah menyampaikan beberapa poin-poin ataupun arahan-arahan untuk Jessica menyampaikan keterangan-keterangan. Satu hal yang paling menarik adalah di mana dalam beberapa kali keterangan yang disampaikan Jessica, seperti tadi yang saya sampaikan, Zakia, Jessica ini dituding ataupun diduga melakukan keterangan-keterangan yang selalu berubah-ubah. Contohnya, Jessica berkata kepada ayah Mirna bahwa ia meminum mineral water saat bersama dengan Mirna.